Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man sawma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Para yang saya hormati sahibul bait, Bapak Kirman sekeluarga, yang saya hormati Bapak Wasman, yang saya hormati Bapak Haji Warji, Bapak Haji Dirun, Ustadz Dadang, Ustadz Haji Amu, dan Haji Marsono, Bapak Haji Dulati, Bapak Haji Sukimin, dan bapak-bapak yang mungkin kalau saya sebutkan terlalu banyak, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah banyak berikan rahmat inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini masih dikaruniai nikmat sehat walafiat, sehingga bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Tadi saya bacakan beberapa dalil untuk berpuasa, karena sebentar lagi mungkin insya Allah 1 hari atau 2 hari lagi, mungkin tanggal 11 ya, insya Allah harinya insya Allah Senin ya. Enak. Selasa atau Senin? Senin Muhammadiyah. Oh ya, kita ikuti aja yang pemerintah. Tadi saya mulai dari hadisnya dulu. Man shoma Ramadhana imanan, barang siapa puasa di bulan Ramadan karena iman, wahtisaban, semata-mata karena Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini
janji Rasulullah ya dari hadis tadi sudah sangat jelas bahwa Allah mempunyai sifat Ghafur, sifat pemaaf kepada hamba-hambanya ya. Pada bulan puasa ini diberi untuk dimaafkan. Ghufirallahu min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu. Para hadirin sekalian, dosa inilah yang membuat kita nanti di akhirat akan celaka. Dosa inilah yang kita di akhirat akan masuk neraka. Dosa inilah yang kita diazab. Dosa, itulah yang kita menemui kesulitan. Ya. Ya. Dosa ini ya, manusia tidak terlepas dari dosa. Ya. Di dalam hadis disebutkan manusia tidak terlepas dari manusia itu tempatnya salah dan dosa. Al insanu mahalul kotok wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan dosa. Dosa ini kemudian oleh Allah kan memaklumi ya bahwa manusia itu ada dosanya, banyak dosanya. Maka di bulan Ramadan ini diberi, makanya disebut bulan suci karena untuk mensucikan diri. Bulan untuk mensucikan diri agar manusia itu mulia ya. Menurut orang-orang sufi ya, orang yang paling beruntung, orang yang paling mujur itu apabila dosanya diampuni ya. Karena dosa inilah yang nanti akan mencelakakan kita ya. Kalau misalnya ditanya, pilih diampuni dosanya atau diberi uang triliunan misalnya. Kalau kaum sufi milih dosanya diampuni. Karena uang itu bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan untuk taat bisa, tapi kemungkinan untuk ingkar juga bisa. Maka kalau dosanya diampuni sudah jelas akan dekat dengan Allah. Maka kaum sufi itu ya lebih senang kepada dosanya diampuni daripada dikasih uang banyak, dikasih uang, karena uang itu bisa menimbulkan ya berbagai macam. Iya. Tapi kalau kita yang mungkin ya nggak tahu. Bisa nikah lagi. Oh, tahu punya rencana. Bagus. Cerdas kata Pak Dirun. Cerdas itu. Jadi maka harus hati-hati. Dunia ini bisa ya atau harta, benda, pangkat itu bisa membawa ke arah kebaikan, tapi juga bisa membawa arah keburukan. Coba misalnya orang punya uang banyak, biasanya sifat sombongnya muncul. Sedangkan sifat sombong itu adalah warisan setan. Sifat sombong, sifat angkuh, sifat menang sendiri. Wah, itu ilmu-ilmu yang diwariskan setan yang nanti akan mencelakakan kita. Ya, maka kita harus hidup ini harus pakai ilmu untuk
bisa hidup senang di akhirat pakai ilmu, hidup di dunia pakai ilmu, semuanya itu pakai ilmu. Ya, dalam hadisnya, man salaka thariqan yaltamisu fi ilmi sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, ya, man salaka itu barang siapa menempuh torikon itu jalan, yaltamisu fi ilmi, mencari ilmu, sahalallahu, Allah akan memudahkan torikon ilal jannah, menuju surga. Jadi untuk ke surga juga perlu ilmu. Ya. Puasa perlu ilmu, sholat perlu ilmu. Semuanya itu pakai ilmu. Ya. Ya. Semua pakai ilmu, makan aja pakai ilmu. Ya. Maka ada doanya. Ya. Semua pakai ilmu agar kita, apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memberi ilmu kepada kita, ini loh jalan yang benar, agar nanti kamu manusia, ya, mendapatkan kebahagiaan di akhirat maupun di dunia. Ya, dalam hadis juga maka barang siapa yang ingin hidup di dunia pakai ilmu, barang siapa yang pengen hidup di akhirat pakai ilmu, barang siapa yang pengen hidup dua-duanya juga pakai ilmu. Itulah makanya pentingnya ilmu. Untuk puasa ini juga pakai ilmu, kan besok mau sebentar lagi mau puasa, ya. Nah, bagaimana supaya puasa ini sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita dapat berkahnya puasa. Ya. Nah, puasa ini yang biasa kita lakukan atau orang lakukan oleh Imam Ghazali dibagi menjadi 3. Yang pertama, puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu puasa yang hanya tidak makan dan tidak minum saja. Ya. Hal-hal yang lainnya tetap dikerjakan, terutama yang ada kaitannya dengan dosa. Nah, ini puasa awam, ya. Misalnya puasa tidak makan, tidak minum, tapi hal-hal yang dosa, misalnya ya, mempunyai pikiran yang buruk, misalnya memfitnah, kemudian ya itu, kemudian mulut juga punya dosa, kuping, tangan, semua ini masih dikerjakan tapi puasa. Ya, itu namanya puasa orang awam, atau puasanya bocah-bocah cilik, bocah-bocah yang itu. Ya, dia ya puasa, cuman hal-hal yang negatif, hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal dosa masih dikerjakan. Nah, ini. Nah, sekarang puasa yang kedua, tingkatan itu sudah ya
koas, ya tingkat kedua adalah koas. Itu puasanya orang soleh. Puasanya orang soleh, orang koas itu tidak makan, tidak minum, dan juga meninggalkan dosa. Ini udah puasa very good, ya, puasa yang bagus. Tidak makan, tidak minum, hal-hal yang membatalkan puasa juga ditaati, dan tidak melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ini disebut puasanya orang soleh. Ya, insya Allah kita termasuk yang ini. Ya. Yang ketiga, kuasul kuas, puasanya excellent, puasa istimewa. Bagaimana yang puasa istimewa? Yaitu puasa, ya, tentu tidak makan, tidak minum, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian tidak melakukan dosa. Ya, jadi pertama dan kedua dilalui, tapi ada tambahannya lagi, yaitu hatinya, pikirannya ingin dekat dengan Allah, selalu ingin cinta kepada Allah dan ingin dicintai kepada Allah. Pikirannya hanya itu. Kemudian soal dunia nggak penting. Dunia, tapi nggak penting ini mesti harus ada keterangannya supaya jelas gitu. Artinya tidak penting bukan berarti nggak perlu dunia. Dia tetap memerlukan dunia, tapi ya, dunia itu hanya sebagai sarana, untuk berbuat kebaikan. Jadi ya taruhlah misalnya uang ya, atau harta, pangkat dan sebagainya, masalah dunia itu hanya sarana untuk mencapai ke tadi, mendekat kepada Allah. Jadi banyak uangnya, kemudian uang itu tidak disimpan di dalam hati, tapi hanya di tangan. Apa bedanya disimpan di hati sama di tangan? Kalau di hati itu kalau keluar uang, wah bisa stres itu untuk ini, untuk itu, wah keluar sekian, pusing, atau wah pokoknya, nah itu namanya simpan di hati. Tapi kalau uang itu simpan pegang di tangan, nggak masukkan dalam hati, ya udah, uang itu memang keluar dan masuk. Ya biasa aja, uang keluar ya biasa, uang masuk ya biasa. Nah, kuasul bukan berarti nggak penting, nggak perlu uang, penting nggak uang, bukan begitu. Jadi dia dalam berpuasa itu yang utama adalah ingin mendekat, ingin mencintai Allah dan ingin dicintai Allah. Harta, pangkat, uang dan sebagainya hanya untuk sarana mendekat kepada Allah. Ya, harta itu kalau dalam bahasanya Imam Ghazali itu harta itu ditaruh di tangan. Ya, kalau di tangan kan keluar masuk enggak, misalnya menerima uang juga enggak bangga, enggak senang berlebihan, keluar juga enggak sedih. Karena ya itu memang sarana untuk menuju ridho Allah. Nah, itulah pembagian puasa. Insya Allah
ya yang pada hadir di sini bisa menata hati, menata pikiran, kemudian dilaksanakan pada waktu puasa besok. Ini kan kalau saya kaitkan dengan beberapa tausiah saya beberapa yang lalu, itu kan ada burhani, ada irfani, ada bayani. Kalau yang bayani itu ya puasa yang awam tadi, ya dia puasa, tapi ya masih begitu. Kemudian yang burhani itu udah sampai level dia puasa, dia memahami, dia mengamalkan. Kemudian yang irfani itu ingin dekat, semata-mata hidupnya itu hanya dekat dengan Allah, dan kemudian akhlaknya yang ada dalam pikiran tuh hanya ingin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan ini para hadirin yang ada di sini bisa sampai level ketiga. Amin. Atau yang disebut istimewa, excellent. Itu kalau di keterangan dari Imam Ghazali itu, bukunya tebal gitu, tapi itu saya ringkes, ya mungkin kalau ada ceramah-ceramah, biasanya kan ini kalau bulan puasa kan pasti dibahas itu. Nah, itu bahasan ringkasan saya yang biar gampang dipahami itu. Tapi kalau diuraikan memang panjang banget ini. Satu semester ya, Pak? Iya. Itulah hikmah puasa. Kemudian tadi di dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 100, berapa, ada yang masih ingat? 183. Nah itu kalau di dalam Al-Quran. Kalau yang tadi hadis, ya dua-duanya saling mendukung. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya. Iman tuh mungkin sudah kita bukan nggak asing lagi, tapi ini akan saya jelaskan yang singkat aja. Kan udah nggak aneh lagi kan Bapak dengar kata-kata iman. Iya. Udah dari kecil mungkin. Tapi kalau ditanya iman itu apa, mungkin juga agak bingung juga. Iman itu keyakinan, ya, yang kemudian dijadikan pedoman untuk berperilaku. Nah, itu ya iman itu. Kalau Nabi menjelaskan iman atau cabang dari iman itu banyak sekali. Yang paling tertinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri di jalan. Ya. Itu yang kalau yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah ada duri di jalan disingkirkan. Itu cabang dari iman. Ya. Nah, tapi jangan letak-letak duri. Kalau di Jakarta nggak ada duri. Itu ya mungkin ada beling, ada paku, ada apa yang kira-kira itu. Jangan diambil letter-letternya duri itu. Itu dalam hadisnya memang duri ya. Nah, itu harus kita nalarkan. Nah, terus Rasulullah menyebut iman itu malu, punya rasa malu. Iman itu baik sama tetangga, iman itu pasrah, iman itu tegur sapa, iman itu banyak saja. Ya. Jadi iman itu sebenarnya keyakinan, ya, yang kemudian diwujudkan dalam berperilaku. Itu bahasa gampangnya, itu bahasa saya aja. Itu ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling gampang,
iman itu malu. Seorang beriman harus punya rasa malu. Malu apa? Malu berbuat yang enggak baik. Karena Allah kan selalu tahu. Kalau misalnya berbuat baik, itu bukan hanya sekedar malu pada orang, tapi malu kepada Allah. Maka sifat orang beriman adalah punya rasa malu. Malu misalnya saya korupsi, padahal saya megang uang kantor misalnya, nggak ada yang tahu. Misalnya saya ambil 10 juta gitu, nggak ada yang tahu. Malu-maluin. Tapi Allah tahu, maka saya nggak jadi. Nah, itu contohnya yang paling gampang ya itu. Tapi juga pokoknya kita mau berbuat yang tidak baik itu malu pada Allah dan juga malu pada manusia. Itu salah satu cabang dari ilmu. Dan iman juga harus punya rasa sayang kepada sesama manusia, sama dengan menyayangi dirinya. Kalau sampai itu, wah. Misalnya saya sama Pak Rahmat, ya, sayangnya bukan sekedar hello doang, tapi ya lebih sama dengan menyayangi dirinya sendiri. Itu contoh yang paling gampang. Maka cabang iman itu banyak. Saya lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan diwajibkan orang-orang sebelum kamu, maksudnya sebelum Muhammad itu, ya, sebelum Rasulullah itu sudah ada kewajiban puasa kayak Nabi Adam, ya. Nabi Adam sudah berpuasa, kan? Nah, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi semua Nabi itu pernah diwajibkan puasa. Kalau orang Jawa bilang puasa ini kalau dalam istilah wayang topo. Nah, topo itu. Nah, waktu Rasulullah belum dapat wahyu, topo juga itu di Gua Hira itu ngapain itu? Iya topo. Tapi kalau dalam bahasa Arab nggak ada topo. Tahanut. Nabi Ibrahim ke Gunung Tursina, toponya itu bukan harian, itu tahun. Ya. Resi Bisma kalau dalam wayangan ya, wayang itu puasa, toponya, makanya dia Sekti Mandraguna. Ya pokoknya yang ingin meningkat, ya, yang ingin meningkat derajatnya maupun kekuatannya, topo. Kalau dalam Islam berpuasa. Udah terlalu lama belum ini? Udah ya. Takut saya ngantuk ini. Ya udah. Lain kali aja mungkin buka bersama nanti. Boleh kalau mau buka bersama. Ya tinggal niatnya aja. Insya Allah kalau niat ada jalan. Ya karena sudah terlalu malam, kayaknya Bapak udah pada Pak Dirun udah kriep-kriep itu. Udah mirip-mirip. Bapaknya begitu Pak. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Man, Saya serahkan. Mas Man kan lebaran tanggal 11-an.